Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Ali Wafa, mahasiswa S3 dari Universitas Kiai Haji Abdul Halim Pacet Mojokerto. Saya datang ke sini dapat mandat dari kampus untuk menyelesaikan disertasi dengan tema digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam rangka meningkatkan prestasi peserta didik di Madrasah Aliyah Se-Wilker Madura. Ini kebetulan di Sumeneb ya. Kalau boleh tahu, ini namanya siapa? Saya Ola. Nama lengkapnya? Aula Nisa Aula Nisa, kelas berapa? dari kelas 11A. 11A. Kalau Mbak ini? Saya Aini Wahyuandriani, sama juga dari kelas 11A. Terus ini? Saya dari Teknika dari kelas 10A. 10A, 11, 10. Wah, luar biasa. Kalian sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Berkenan menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan tugas yang saya emban dari kampus. Mohon dijawab dengan jujur dan baik. Panggil saya panggil anak-anak ya, karena memang anak saya. Saya sudah ini umur 60 saya, mungkin tertua, lebih tua dari Pak Zaini Musin ya. Dan atas mandat dari Pak Kepala, saya diperkenankan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian saya. Yang pertama terkait dengan pengalaman pembelajaran digital. Ini pembelajaran Al-Quran Hadis itu sudah dilaksanakan secara digital di seluruh madrasah-madrasah, terutama Se-Wilker Madura. Semuanya tak terkecuali di Sumeneb ini. Pertama saya tanya sama Mbak Ola dulu. Bagaimana pengalaman Anda dalam pembelajaran Al-Quran Hadis menggunakan digital? Gimana Mbak Ola? Kalau pembelajaran Hadis menggunakan media digital itu menurut saya lebih interaktif, Bapak. Maksudnya hubungan antara guru dengan murid itu menjadi lebih dekat, terus kreatif, juga gak monoton, Bapak. Jadi sangat seru bagi saya. Oh, seru gitu ya, sangat seru. Gimana kalau Mbak ini? Kalau menurut saya pembelajaran digitalisasi Al-Quran Hadis itu cukup sangat membantu saya, Bapak. Soalnya kayak dengan digital itu saya lebih mudah mencari tambahan materi. Barangkali ada materi yang disampaikan dari guru yang saya kurang pahami, saya bisa searching langsung di HP saya. Iya. Kalau pengalaman dari Mbak Dea? Saya merasakan kegiatan media digital itu sangat menarik, Bapak. Karena dimana kan di digital itu juga agak monoton, ada game juga, jadi bisa dimainkan sambil belajar. Gitu ya. Oke, sekarang dari Mbak Dea ya. Terima kasih. Yang kedua, media digital apa yang sering digunakan ibu gurumu dalam pelaksanaan pembelajaran digital Al-Quran Hadis? Aplikasi saluran itu seperti WhatsApp, Bapak. Oh, yang sering digunakan oleh guru ya. Menurut Mbak Ana, ini? Biasanya ada juga yang pakai aplikasi kayak Google Classroom sama YouTube kadang, Bapak. Soalnya kayak murid itu kadang kan bosen ya, Bapak, kalau cuman dengerin aja mulu kayak kadang saya sendiri juga kadang bosan, ngantuk kalau cuma kayak gitu. Makanya kayak kadang guru-guru itu pakai media seperti YouTube, soalnya ada audio, gambar, video yang bisa dinikmati sama kita. Jadi kayak tidak terlalu monoton, ada variatif. Oke. Untuk Mbak Ola sendiri gimana media digital? Seperti jawaban sebelumnya, Bapak, ada grup WhatsApp untuk komunikasinya antara guru dan murid. Terus ada PowerPoint juga yang berisi animasi-animasi yang menarik, Bapak. Jadi itu membantu saya sendiri, khususnya kayak yang punya cara belajar audiovisual. Jadi sambil mendengarkan juga kita juga melihat, jadi lebih mudah dipahami. Baik. Sekarang Mbak Ola ya. Perangkat teknologi apa Mbak Ola yang digunakan peserta didik melaksanakan digital pembelajaran Hadis? Dalam kehidupan sehari-hari saya biasanya sering menggunakan HP, Bapak. HP. Bukan situasi hari dalam pelaksanaan digital pembelajaran Hadis ini. Apa? Oh, HP. Kapan juga Mbak? Ini? Sama, Bapak. Biasanya kayak lebih mudah dibawa kemana-mana, juga praktis gitu.
Oh gitu. Mbak Dea? Iya Bapak, sama Oh, smartphone. memang punya HP semua. Punya. Dilarang di sini apa bawa HP? Dilarang, kalau bukan dilarang, boleh dibawa, tapi pas Ya, bukan selama belajar dipakai gitu ya. Iya. Baik. Sekarang Mbak Ola lagi, bagaimana cara penggunaan aplikasi pembelajaran Al-Quran Hadis yang Anda ketahui? Untuk seperti Aplikasi pembelajaran aplikasi yang Anda ketahui. seperti itu saya bisa gunakan untuk tingkat kekuatannya, terus belajar tajwidnya juga, ngasih islami juga Bapak. Kalau Mbak ini? biasanya kan guru itu pakai apa media WhatsApp tuh Bapak buat membuka materi kayak Ya. membuka materi pembelajarannya, terus tanya jawabnya, juga ada komunikasi antara guru sama murid juga di sana. Tadi ya? Biasanya setelah saya melakukan dua hal tersebut, itu Bapak, lagi soal gitu. Oh, Ya, sama gitu. teman-teman. Baik, ini rencana ya sudah dilakukan seperti itu. Sekarang pelaksanaan di lapangan. Bagaimana interaksi Anda dengan guru pembelajaran Al-Quran Hadis yang sudah menggunakan digital? Interaksi seperti apa, Mbak Ola? Akhirnya ya seperti di grup WhatsApp Bapak, itu lebih memudahkan bagi kami untuk berkomunikasi, bisa secara langsung maupun digital, bisa dari rumah juga atau di beda lingkungan kita bisa berkomunikasi menggunakan. Ya, interaksi Anda kalau Mbak Aini dengan guru seperti apa? Ya sama seperti jawaban sebelumnya Pak, kayak kalau apa ya pakai digital itu kan kayak lebih memudahkan kita tuh Bapak buat komunikasi sama guru. Kayak misal nih kita lagi di rumah, terus kita kesulitan nih ada soal yang belum kita mengerti, kita bisa langsung tanyakan langsung menggunakan WA atau langsung chat pribadi gitu ke gurunya, atau bisa langsung di grup pembelajarannya Bapak. Jadi kayak lebih memudahkan kita aja. Ya, kalau dengan Mbak Dea? Interaksi dengan guru kalau di kelas itu bikin suasana lebih hidup Pak. Kalau Lebih hidup ya? Ya, memang ketika guru bertanya, siswa tuh sangat antusias menjawab. Itu pakai aplikasi itu ya, Ya. di digital ya. Kalau dalam pelaksanaannya, apakah nih Mbak Dea ya, Mbak Dea ya, apakah pembelajaran digital itu menurut Anda lebih menarik enggak? Sangat menarik Bapak. Sangat menarik. Kenapa nih? Karena tidak monoton, kan ada video, ada gambar, ada audio. Jadi Oh kita gitu. nggak cuman mendengar aja, kita juga melihat apa yang ditampilkan di layar kaca. Kalau Mbak Aini sendiri gimana Sama melihatnya? Bapak, lebih seru juga karena kan kita Lebih seru. nggak pegang HP nih Bapak, kecuali ada pembelajaran itu baru kita pegang HP atau lihat langsung dari televisi itu. Jadi kayak lebih seru aja itu, soalnya kita nggak cuma mendengarkan, kayak ada videonya, ada gambarnya, ada fotonya, dan itu kayaknya yang lebih disukai sama peserta didik seperti sekarang ya Bapak. Zaman sekarang ya. Iya. Kalau Mbak Ola ini gimana? Menurut saya asik banget Bapak, soalnya Asik kan banget. di kalangan- Menarik gitu ya? Iya, di kalangan SD itu kayak ini loh dunia kita. Oh gitu. Iya Bapak, kalau digital Anda merasa zaman Gen Z Anda sedang pegang gitu ya? iya. Oh gitu. Kalau nggak pegang HP kayaknya hidup tengah hutan Iya, ya. Asli Bapak. Alhamdulillah. Yang keempat, Mbak Ola ya, apakah media digital dalam pembelajaran Al-Quran itu menurut Anda dengan menggunakan media itu lebih mudah dipahami nggak pembelajaran? Tentu sangat perlu dipahami Bapak. Bagi saya yang cara belajarnya audiovisual, apalagi telinga mendengar, mata melihat, jadi lebih masuk. Lebih masuk ya. Hmm, Kalau Mbak Aini? Sama juga, lebih mudah dipahami. Soalnya kayak kalau cuma ngedenger dia sama kayak jawaban tadi Bapak, saya kurang suka kalau cuma dijelasin dengan cara diceramahin gitu ya. Soalnya ya sama kayak Ola teman saya juga audiovisual. Jadi Gitu. lebih paham kalau Kalau ada dituli gambar, gitu ya, ada ada gambar animasi. kayak lebih menarik aja tuh Bapak. Oh gitu. Nggak ngebosenin gitu. Kalau Mbak Dea gimana? Sama kakak-kakak ini Bapak, sangat mudah dipahami karena kan
Baik. Kira-kira dengan pembelajaran digital ini, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar Anda? Gimana Pak? Iya, tentu Bapak. Motivasi belajar Iya, karena meningkat? kalau pakai digital itu kan jadi memudahkan kita buat cari-cari pembelajaran yang lain. Jadi kita kalau butuh sesuatu tinggal nyari, Searching gitu ya? searching terus dapat toko siapa gitu Bapak di media sosial, kayak kita termotivasi buat saya pengen jadi kayak gini gitu. Oh gitu. Pak ini sendiri? Sama Bapak, sama dikasih juga. Apalagi kan zaman sekarang kayak apa-apa kita lebih mudah kan Bapak mendapatkannya. Apalagi sekarang ada media digital gitu. Kita apa ya, kurang mengerti ini tinggal cari, tinggal searching, tinggal apalagi kan sekarang maksudnya kayak lebih luas tuh Bapak. Kita bisa belajar Lebih luas ya. Tidak seperti kalau guru menyampaikan 1, 2, 3 hanya itu. Iya. Itu biar bisa pulang sendiri ya. Iya, anak sekarang kan cepat. Gurunya belum langkah 1 meter, muridnya sudah 2 meter, 5 meter, 6 meter gitu. Iya, Bapak. Ya, pengetahuan bisa lebih luas. Anda gimana, Pak Dea? Ya sangat memotivasi sekali Bapak, karena kan kita bisa mencari referensi terlebih dahulu sebelum belajar di sekolah. Iya gitu ya. Kita lebih mengetahui materinya. Bahkan sebelumnya sudah kita siap-siap untuk ada Sudah ya. siap. Baik. Apakah dengan berdigital itu Mbak Ola dapat meningkatkan prestasi belajar? Soalnya iya Pak, kalau digital itu kan akses materi itu lebih luas, lebih detail. Jadi pengetahuan yang dari guru itu mungkin terbatas, bisa kita searching lebih detailnya ke media sosial. Gitu, tergantung paketannya. Ya. Tapi paketan ada kan? Ya, ada lah. Gimana Pak ini? Gimana? Sama Bapak bisa Meningkatkan prestasi belajar dengan digital ini? Iya, saya sama seperti yang tadi saya bilang juga, kalau di kelas saya cuma diceramahi, cuma dijelasin begitu aja, gak ada Ya. media begitu-begitunya, saya lebih mudah mengantuk dan kayaknya Oh, kurang gitu. fokus loh Pak dengerin. Makanya kalau ada media digital ini kan buat saya lebih fokus sama lebih aktif ini ya Bapak tuh di kelas. Jadi kayak bisa ningkatin Prestasi. prestasi. Kalau Pak Dea sendiri? Iya Bapak. Prestasi? Sangat meningkatkan prestasi belajar karena kan kami sudah suka dengan metode seperti ini, jadi kami pasti akan mengulang-ulang metode tersebut seakan-akan bakal nyari referensi terus buat belajar dan meningkatin nilai-nilai juga. Karena dasarnya suka, maka tambahnya dapat pengetahuan lebih tinggi gitu ya. Yang ke-6 boleh dari Pak Ola dulu. Apakah dengan pelaksanaan berdigital pada pembelajaran Al-Quran itu dapat meningkatkan praktek spiritualitas, praktek ibadah? Tentu Bapak, soalnya itu kan kita kalau lagi bengong dikit, kayak kita mau ngerjain apa ya, jadi kita nyari-nyari zikir gitu Bapak. Misal pagi-pagi sebelum berangkat sekolah, zikir pagi mungkin nyari langsung di Ya, yang penting di dalam sekolah maupun di luar sekolah ya, di dalam madrasah. Seperti sholat duhur itu, kira-kira ada mic-nya juga dengan pembelajaran digital ini. Ada cocoknya enggak dengan pelaksanaan? Cocok ya. Ada gimana Pak? Menurut saya, iya Bapak bisa meningkatin. Soalnya kayak di HP itu kan sekarang udah luas ya Bapak, bisa dengerin murotalnya, murotal Al-Quran, terus bisa ada banyak sudah tata cara sholat, tata cara apa, bersedekah, pokoknya semuanya sudah, kayaknya sekarang sudah semuanya sudah ada di HP dikatakan. Jadi kayak, iya lebih, terus gitu. Yang kita dapat di sekolah itu juga bukan cuma teori saja, tapi kita bisa praktekin. Ya, itu ya. Mbak Dia sendiri ini dapat bukan prestasi kemampuan praktek spiritual enggak? Iya Bapak, itu kan kami kelas takfir, jadi di pembelajaran takfir kami bisa Takfir ya? ya aplikasi murotal HP buat dengerin surah-surah yang dibaca pakai nada yang bermacam-macam gitu ya. Enggak bosan gitu ya? Ya, Baik. Kan dampak ini setelah melaksanakan
melaksanakan kegiatan pembelajaran digitalisasi, apakah dengan pembelajaran digital itu meningkatkan motivasi belajar enggak untuk Pak? Iya Pak, soalnya akan anggaplah kita kecanduan akan belajar digitalisasi gitu Pak. Jadi kita pengen mengulang lagi cari pengetahuan yang lebih lagi gitu. Harus meningkatkan motivasi. Gimana Kak ini? Sama Bapak, meningkatkan motivasi belajar. Soalnya ya dengan media digital itu kita jadi mudah mencari pelajaran tambahan gitu buat Apa dia? meningkatkan motivasi belajar Bapak, bikin siswa lebih semangat buat belajar Wah, juga, yes. ya, buat mencari hal-hal yang belum diketahui. Ya, ya. Bagus. Kemudian yang kedua, dampak juga dengan media digital ini, apakah dampaknya juga terhadap prestasi dalam pemahaman materi? Pemahaman materi itu lebih mudah nggak dengan digital? Iya Bapak, betul. Soalnya kan kembali lagi ke yang awal tadi, cara belajar audiovisual itu sangat membantu. Pemahaman materi lebih mudah. Iya. Mbak ini? sama Bapak, lebih mudah juga untuk dipahami. Soalnya kita bukan cuma ngedengerin, tapi kita bisa ngebayangin dengan yang apa yang kita lihat gitu. Oh gitu. Apalagi kayak kalau tadi itu kan kurang paham gitu kan kalau cuma diomongin Bapak. Tapi kalau kita lihat langsung kita bisa tahu dengan jelas paham tadinya apa, gimana gitu. Iya. Ya. Kemudian Mbak Dia? Itu Bapak jelas mudah dipahami, kan ada video yang bisa kita perhatikan, bisa kami ulang-ulang juga di rumah, bisa didownload dengan selain itu. Kalau ini dari Mbak Dia, coba Mbak Dia, dengan adanya kegiatan pembelajaran Al-Quran itu dengan sistem digital, apakah itu berdampak prestasi belajarmu? Iya Bapak, sangat berdampak. Kan saya sendiri kurang semangat kalau cuma belajar membaca. Oh, gitu ya. Jadi harus ada suara-suara gitu Bapak, harus ada yang menjelaskan gitu. Oh iya. Jadi saya lebih semangat. Kalau Mbak ini gimana? Sama Bapak, soalnya saya itu orangnya cepet bosan. Jadi kan kalau cuma ya Gen Z Bapak biasa Ya. cepet bosan. Jadi kalau cuma dengerin mulu itu saya bosan. Jadi kayak kalau ada media digital kayak ada yang bisa saya lihat, ada yang bisa saya dengar, gak cuma guru aja yang menjelasin. Saya lebih Ya. paham dan lebih tahu. Prestasi belajar gimana? Lebih Untuk bisa Mbak. dipahami Mbak. juga Bapak, soalnya kan akses materi pembelajaran juga lebih mudah dicari juga. Ya, oke. Yang keempat, dampak saya ingin lebih tahu seperti apa dampak dengan adanya pembelajaran digital itu dapat meningkatkan praktek spiritualitas keagamaan nggak? Penjenengan, ibadah dan sebagainya. Iya Bapak, kalau seperti yang jawabannya tadi ya Bapak, itu kayak zikir-zikir itu. Terus kan di Gen Z ini sekarang maraknya Gen Z bikin konten-konten gitu Bapak, jadi seperti konten Islami, jadi kita bisa ikut menyebarkan ajaran agama Islam juga yang kami ketahui. Gitu. Gimana Mbak ini? Sama Bapak, Praktek ibadah ya lebih cepat memahami dalam praktek ibadah atau enggak, lebih menyukai dengan ibadah enggak? lebih cepat memahami. Baik. Tuh Mbak Andrea, Iya Bapak, lebih cepat memahami karena kan misal kita mau tahu praktek spiritual seperti sholat, sholat gerhana matahari, itu bisa buka gitu ya, jentalanya. Iya, iya. Kira-kira kendala apa Mbak? Kalau kendala di awal-awal pembelajaran itu mungkin dari dulu itu kurang pemahaman soal digitalisasi, tapi di pembelajaran kedua bisa lebih baik lagi Bapak, kan misalnya orang tahu berawal dari lahir kami Bapak. Terus dari siswanya sendiri kadang ke distract Bapak, kayak disuruh bukanya Google malah bukanya KPA gitu Bapak. Kira-kira jalan keluarnya apa terus seperti itu? Jalan keluarnya ya kita lebih disiplin saja Bapak, lebih sadar diri. Jumpai kamu sendiri misalnya, ada gitu. Jalan keluarnya kamu gimana? Saya kok saya buka menu yang lain gitu.
Ini kan kendala-kendala yang dihadapi oleh kamu sendiri. Kamu solusinya apa setelah diingatin atau gimana jalan keluarnya? Mungkin nanti diingatkan sama teman atau guru. Oh gitu ya, saling ya. Untuk Mbak Aini? Sama Bapak, kadang tuh karena di sini Kendalanya? itu iya sama kayak jarang pegang HP ya, HP-nya kan dikumpulkan. Pegang HP-nya itu pas lagi pembelajaran digital aja. Makanya kayak anak-anak itu kadang suka kebablasan tuh Bapak buka disuruh buka aplikasi ini malah buka itu. Ya tapi gimana lagi Bapak, soalnya kan kayak jarang apa ya, nggak pegang HP seharian, terus pegang pas sekali pegang HP ya kayak fokusnya kadang berbelah. Gitu. Solusi yang ada apa diingatin temennya atau kalau solusinya itu biasanya di awal itu kita buat peraturan dulu sama guru-gurunya, kayak nggak boleh buka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran. terjadi seperti itu bisa dirampas atau gimana? Sita aku. Tidak langsung dirampas, tapi nanti diingetin aja. Oh diingetin dulu. Kalau Mbak Dia sendiri gimana? Sama kayak mungkin di awal pembelajaran dikumpulkan dulu hatinya, dibaca dulu. Nanti kalau misalnya siswa butuh mengerjakan sesuatu atau sesuatu yang harus dibuka melalui HP, jadi dikasih. Itu kalau sudah di Kendala lain? Paket misalnya? Jaringan kuota. Jaringan. Jaringanmu gimana Mbak ini? Jaringan saya kan Telkomsel, tapi di kelas itu lebih ke XL tuh Bapak yang lain. Jadi kadang saya kesulitan. Nah, jalan mulainya gimana? Kalau sudah lemot dan sebagainya gimana? Hotspot temen gitu. Oh, minta hotspot teman. Kamu gimana Mbak Dia? Juga pernah kendala otak? Pernah juga. Jalan mulainya gimana? Minta sama gurumu apa gimana? tidak tolong ke teman dulu. Oh, ke teman dulu. Kalau temannya nggak ada Pak? Nggak ada yang kasih? Tolong ke guru. Pernah minta sama guru? Enggak, tapi Nggak pernah? Oh, sok. Tapi iya, tapi sekarang katanya Bapak tiap kelas itu mau dikasih video. Semuanya gitu ya, katanya ya. Katanya masih. Tapi masih OTW gitu ya. Iya. Pasangan Mbak Ana Jauh gimana? ini belum pernah Bapak. Belum pernah. Kotanya lengkap. Siap. Penuh terus. Beneran. Insya Allah. Wah, ini saya kalau minta nanti saya kirimin ke saya. Oke, terima kasih anak-anakku yang hebat semua, Mbak Ola, Aini dan Mbak Dia, semoga berkah dan bermanfaat. Semoga ini juga menjadi hasanah keilmuan yang bagus pada masa depan. Madrasah Aliyah Syekhul Madinah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo.